sebelum mulai ke sesinya Pak Rifan akan membawa materinya tentunya kita udah nggak sabar lagi. Tapi sebelum Pak Rifan membawakan materinya, izinkan kami untuk membacakan profil tentang Pak Rifan. Pak Rifan Kurniawan adalah seorang Indonesia value investor yang memulai perjalanan investasi saham sejak tahun 2008. Sempat merintis karir profesional selama lebih dari 10 tahun di beberapa perusahaan nasional dan multinasional. Pak Rifan memutuskan untuk menjadi full-time investor sekaligus sebagai praktisi di pasar modal sejak tahun 2016. Pak Rifan juga telah mendapatkan lisensi penasihat investasi dari OJK. Pak Rifan juga menjabat sebagai Direktur PT Indovesta Utama Mandiri yang memberikan jasa edukasi secara profesional kepada para investor melalui berbagai workshop dan webinar. Hingga saat ini, Pak Rifan telah memberikan pelatihan kepada ribuan orang di Indonesia, masyarakat Indonesia. Lalu Pak Rifan juga aktif menjadi pembicara dalam berbagai event investasi dan menjadi narasumber di berbagai media seperti IDX Channel dan CNBC Indonesia. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, Pak Rifan juga belakangan ini sering muncul, betul ya Pak? Menjadi Betul, betul. pembicara dan bintang tamu di berbagai acara. Pak Rifan juga aktif menulis buku investasi. Saat ini Pak Rifan telah menulis dua buah buku yang berjudul Multibagger dan Fundamental versus Technical, with which side are you in? Dan saat ini juga Pak Rifan tergabung dalam Komite Indeks Bisnis 27 yang mengevaluasi konstituen Indeks Bisnis 27 secara periodik. Betul ya Pak? Betul, betul, Mas Guntur. Mantap, sudah lengkap ya Pak. Kalau ada mau yang kurang boleh ditambahkan Pak? Sudah lengkap. Sudah lengkap, baik. Iya. Terima kasih Pak Rifan. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita mulai saja sesi dari Pak Rifan. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih buat Panen Sekuritas yang telah mengundang ya ke dalam acara Investment Bootcamp ya. Dan hari ini saya akan membawakan topik yang menarik yaitu intrinsic value for multi-bagger profit ya. Nah, jadi mungkin kalau sahabat Pans di sini mendengar gitu ya kata valuation, nah mungkin boleh tahu nggak kira-kira apa sih yang terlintas di benak sahabat Pans gitu kalau misalkan mendengar kata intrinsic value seperti itu. Jadi kalau kita dengar kata valuasi ya, oke, mungkin saya coba baca beberapa dari Mas Adrian bilang laporan keuangan beserta rasio. Oke, nanti kita bahas ya. Ada lagi nggak nih? Coba kita lihat apa nih yang terbesit di benak teman-teman sahabat Pans kalau mendengar kata valuation ya. Bentar. Valuasi ini dari Mas Albert, valuation sama dengan nilai saham, nilai intrinsik berarti ya. Oke, kemudian ada lagi nggak nih? Coba kita lihat nilai perusahaan nih, kata Pak Arif Jainul ya. Mencari harga wajar, Mas Adrian. Oke, betul ya. Jadi, thank you teman-teman, sahabat PAN semuanya ya. Wah, ini ada yang nyangkut di BRI. Nah, ini menarik nih. Ada dari Tekno Makassar. Nah, kadang nih mungkin teman-teman investor mm, sulit gitu membedakan ya antara nyangkut dengan opportunity. Nah, nyangkut ini sebelum kita lanjut ya. Jadi nyangkut itu kalau misalkan gini nih sahabat pan. Nyangkut itu kalau eh, harga beli kita gitu ya, misalkan di 1.000. Nah, terus misalkan teman-teman beli di 1.000, kemudian harganya turun nih ke 900 atau 800 ya. Tapi nilai intrinsiknya katakanlah di 1.500. Nah, itu namanya nyangkut ya. Tapi kalau misalkan sahabat Pans beli di eh, 1.000 gitu ya. Sorry, tadi saya ulang. Teman-teman sahabat Pans beli di 1.000, sekarang harganya 900 atau 800, tapi nilainya di 500, ya kan, nilai intrinsiknya. Nah, itu mungkin sahabat Pans nyangkut gitu kan, karena belinya aja udah ketinggian. Nah, tapi kalau misalkan nih sahabat Pans beli di 1.000, kemudian sekarang harga 900, tapi nilai intrinsiknya itu di 2.000, itu sebenarnya bukan nyangkut ya, tapi itu adalah kesempatan. Nah, jadi sahabat Pans ini perlu membedakan nih, mana yang nyangkut, mana yang kesempatan. Gitu. Jangan yang nilai intrinsiknya jauh di bawah ya terus average down itu kemudian ya nyangkutnya makin lama makin gede. Tapi kalau nilai intrinsiknya di atas
ya, dan kita beli di harga bawah, harga sahamnya turun, itu adalah kesempatan gitu. Nah, jadi balik lagi ke dalam topik yang mau saya bawakan ya, yaitu valuation. Valuation itu diambil dari kata bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi valuation itu kita ambil dari kata value, value itu artinya nilai, tion itu artinya proses. Jadi artinya valuation itu adalah proses menentukan nilai. Ya, nah nilai apa nih yang mau kita cari? Nilai wajar sebuah aset. Nah, jadi kalau kita bicara aset itu kan ada saham, ada properti, dan aset lainnya. Cuman dalam webinar hari ini kita akan fokus ke dalam eh, yang namanya aset saham, seperti itu. Ya, jadi valuation balik lagi adalah proses menentukan nilai wajar sebuah aset dalam konteks kali ini adalah saham. And why? Why do you need to do it? Ya, kenapa sih kita perlu untuk melakukan valuasi atau menghitung nilai intrinsik saham? Ya, jawabannya adalah supaya kita tidak membeli sebuah aset terlalu mahal, gitu loh. Ya, saya ambil contoh deh, biar kebayang. Misalkan kan sekarang lagi ini ya, iPhone 17 gitu ya, iPhone 17 Pro misalkan. Mungkin kalau kita taksir nih harganya adalah eh, 25 jutaan. Nah, kalau misalkan nih tiba-tiba ada yang nawarin ke sahabat Pans, mau nggak nih ya iPhone 17 Pro harganya 40 juta. Ya, pasti kita akan berpikir, wih, mahal amat, ya kan? Karena kenapa? Kita sudah tahu nih nilai atau harganya si apa iPhone 17 Pro ini kurang lebih di 25 jutaan, gitu kan ya. Nah, sama, saham pun juga demikian, sahabat Pan. Jadi kita ketika kita berinvestasi di sebuah saham, ya, setiap saham itu punya namanya nilai intrinsik. Nah, kalau kita nggak tahu berapa nilai intrinsiknya, kita ini nggak tahu nih, ini saham kita beli secara murah di bawah harga, di bawah nilai intrinsiknya kah? Atau jangan-jangan kita beli kemahalan. Nah, jadi analoginya mirip kayak iPhone tadi ya. Kalau kemahalan ibaratnya kayak kita beli iPhone dengan iPhone 17 Pro dengan harga mungkin 40 juta atau 50 juta seperti itu ya. Buat lebih memudahkan sahabat Pan, saya udah siapin satu studi kasus nih. Ya, jadi misalkan nih di sini saya ambil contoh eh misalkan sahabat Pans dan 10 orang itu sepakat nih membuat sebuah restoran, ya, restoran seafood dengan modal dasar itu sebesar 500 juta rupiah. Dan total lembar sahamnya adalah 500 lembar. Nah, katakanlah sahabat Pans dan teman-teman ini yang totalnya adalah bersepuluh, sepakat nih untuk menaruh masing-masing adalah 50 juta rupiah. Ya, berarti kan 500 juta dibagi dengan 10 orang, masing-masing chip in nih, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Ya. Nah, 50 juta dibagi dengan 500 lembar, artinya satu lembarnya itu senilai 100 ribu rupiah per lembar. Ya, nah masing-masing karena chip innya adalah 50 juta, tiap orang masing-masing memiliki 10% share. Nah, sampai sini kebayang dulu ya. Kita lanjut. Nah, katakanlah nih, di bulan pertama dan bulan kedua, restoran seafoodnya nih mendapatkan revenue atau omset sebesar 50 juta rupiah per bulan. Dan laba bersihnya katakanlah 10 juta rupiah per bulan. Lumayan ya, baru buka udah dapat 10 juta nih. Nah, kemudian di bulan ketiga sampai 12, revenue-nya nih meningkat menjadi 60 juta rupiah per bulan dan laba bersihnya meningkat juga menjadi 12 juta rupiah per bulan. Lumayan nih, naik sekitar 20%. Artinya apa? Artinya adalah pada tahun pertama ya, restoran seafood ini sudah menghasilkan revenue sebesar 700 juta rupiah. Ya, tadi 2 bulan pertama revenue-nya 60 juta, berarti 60 juta dikali 2 sama dengan 120 juta. Kemudian 10 bulan berikutnya meningkat menjadi 60 juta rupiah. 60 juta dikali 10, 600 juta rupiah. Ya, berarti 100 juta rupiah ditambah 600 juta rupiah, revenue-nya menjadi 700 juta rupiah. Laba bersihnya juga sama nih. 2 bulan pertama 10 juta per bulan. Berarti 10 juta dikali 2 sama dengan 20 juta rupiah. Nah, kemudian laba bersih di bulan ketiga sampai ke-12 berarti 10 bulan dikali dengan 12 juta sama dengan 120 juta rupiah. 120 juta rupiah ini ditambah dengan 20 apa? Ditambah dengan 20 juta rupiah 2 bulan pertama digabungkan menjadi 140 juta rupiah. Nah, 140 juta rupiah ini kita bagi dengan 500 lembar saham, artinya satu lembar sahamnya udah naik nih.
ke Rp280.000 per lembar saham. Ya, sampai sini kita cerna dulu ya. Jadi bulan pertama, bulan kedua revenue 50 juta, laba 10 juta. Bulan ketiga sampai 12 revenue-nya meningkat nih. Revenue jadi 60 juta, laba bersih menjadi 12 juta per bulan. Jadi tahun pertama revenue-nya 700 juta, laba bersihnya 140 juta, berarti laba per lembar sahamnya dibagi dengan 500 lembar adalah Rp280.000 per lembar saham. Nah, terus lanjut lagi nih di tahun kedua, ternyata restoran seafood ini makin laris, ya. Revenue-nya naik lagi, ya, dari yang tadinya apa 60 juta rupiah per bulan menjadi 100 juta rupiah per bulan, dan laba bersihnya naik juga nih dari 12 juta per bulan menjadi 20 juta per bulan. Artinya kalau kita setahunkan, revenue satu tahun di tahun kedua menjadi 100 juta per bulan dikali 12 bulan sama dengan 1,2 miliar. Dan laba bersihnya yaitu 20 juta dikali 12 bulan sama dengan 240 juta rupiah. Atau earnings per share-nya sebesar Rp480.000 per lembar saham. Ya. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu ya. Earnings per share udah naik di Rp480.000 per lembar saham. Nah, terus tiba-tiba datang nih seseorang gitu ya, investor. Dia nawar nih ke sahabat Fans. Wah, ini apa restorannya laku ya, enak nih makanannya. Ya, investor asing nih datang nih, mau akuisisi atau mau beli saham di restoran seafood tadi. Nah, mereka hitung nih, ya, lihat pembukuan. Oh, tadi kamu belinya masuknya modal awalnya 50 juta rupiah ya. Nah, kemudian si investor ini ya, oke, saya udah hitung kamu masuknya 50 juta. Gini deh, saya beli ya saham kamu 3 kali lipat, yaitu 150 juta rupiah untuk 10% kepemilikan. Atau 300.000 rupiah per lembar saham. Tadi kan awalnya cuma satu lembarnya 100.000 nih. Sekarang ditawar 3 kali lipat dari modal. Ya, sorry, 2 kali lipat dari modal. Nah, dan 3 kali lipat dari modal tapi udah 2 kali bigger gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Sobat Pans akan jual? Nah, mungkin boleh apa namanya di feedback teman-teman, apakah dengan 300.000 per share atau 150 juta, sahabat Pans ini akan jual? Yuk, boleh bantu saya? Oke, kata Bu Sherdy jual. Yang lain sahabat Pans jual. Oke. Nah, ini ada yang bilang tidak, tapi ada juga yang bilang jual. Oke, banyak kan bilang jual. Nah, ini ada juga nih yang bilang nih dari Byte ya, tidak jual. Ya, karena di bawah EPS. Nah, ini dari Pak Rusli, ini no, 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 karena earnings per share-nya 400.000. Nah, oke, nah ini menarik nih. Ada yang jual, ada yang tidak jual. Mungkin yang jual tadi mikirnya adalah, kan lumayan, saya masuk 50 juta, tapi saham saya dibeli 150 juta. Ya, nah, kalau misalkan Sobat Pans jeli, ya, harusnya tidak dijual. Kenapa? Karena dalam waktu 1 tahun aja, restorannya itu udah bisa menghasilkan earnings per share Rp480.000 per lembar saham. Ya, berarti kalau misalkan sahabat Pans jual di earnings per share, jualnya adalah di Rp300.000 per lembar saham, memang kalau dari modal awal udah naik nih, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan laba setahun, wah kita sayang nih, kita kehilangan opportunity. Karena apa? Investor baru menawar di bawah earnings per share setahun restoran, ya. Nah, kemudian apa? Ada lagi nih yang nawar gitu kan. Oke deh, kalau gitu saya tingkatin ya menjadi 240 juta. Ya, atau earnings per share-nya 480.000 nih. Kan tadi kamu bilang eh, labanya udah 480.000 ya kan per lembar saham. Kalau dibandingkan dengan nilai awal kamu masuk, itu udah 4,8 kali bigger tuh. Nah, kira-kira sahabat Pans akan jual nggak? Nah, coba. Ayo, kira-kira bakal jual nggak nih kalau yang kedua? Oke, nggak jual tergantung siapa orang yang beli. Apakah akan buat restoran ini tambah besar? Oke, nah jual karena
sudah disebut tidak ada grow ya. Jual di sekitar 4 sampai 4,8 juta rupiah per lembar. Nah, lumayan kan daripada tadi dijual kerendahan ya. Mungkin kita bisa pertimbangkan untuk jual. Nah, tapi yang perlu sahabat Pans ketahui adalah memang labanya stagnan ya, tapi bukan berarti tidak ada profit ya. EPS-nya pun saat ini 480.000 rupiah per lembar saham, tahun depan pun sama ya. Tahun depannya lagi sama. Jadi 480.000 per lembar saham, kalau kita dengan 5 tahun ke depan ya, maka sebenarnya kita bisa menghasilkan 2,4 juta rupiah per lembar saham. Nah, jadi apakah sahabat Pans akan tetap menjual atau justru tidak menjual? Nah, jadi maksud saya gini, sahabat Pans. Kalau misalkan ya, kita tadi dengan awalnya tadi masuk dengan 100.000 rupiah per lembar saham. Nah, kita lihat nih, laba per lembar saham di di tahun kedua itu udah 480.000 rupiah per lembar saham. Memang kalau misalkan dia beli dengan 480.000 rupiah per lembar saham ya udah 4 kali beggar ya 4,8 kali beggar. Tapi kita nih perlu untuk melihat ya kalau kita menjual kepemilikan saham ke investor asing kita udah nggak dapat labanya lagi. Nah, jadi seharusnya value daripada restoran seafood ini ya 480.000 rupiah per lembar saham kita kali dengan 5 tahun ya 2,4 juta rupiah per lembar saham. Nah, jadi kalau saya jadi sahabat Fans, saya akan nego nih ke investor ini. Tunggu dulu, Pak. Ya, memang 480.000 ini udah 4 kali lipat, 4,8 lipat dari modal saya. Tapi setiap tahunnya saya bisa menikmati 480.000 rupiah per lembar saham nih. Ya, saya mau jual asalkan PI-nya 5 kali. Ya, berarti 480.000 dikali 2,4. Sorry, dikali 5 sama dengan 2,4 juta rupiah per lembar saham. Di angka 2,4 juta rupiah per lembar saham, baru saya jual. Nah, kurang lebih sebenarnya itu adalah basic dari valuasi, teman-teman. Ya, jadi kita bisa menghitung sebenarnya berapa sih nilai nilai wajar dari sebuah aset. Ya, dalam hal ini restoran seafood ini ya sebenarnya adalah nilai intrinsiknya itu bisa 2.400.000 rupiah per lembar saham seperti itu. Ya. Nah, kalau dalam konteks saham, ya, yang kita nilai adalah perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memvalue sebuah perusahaan. Nah, kita bisa memvalue sebuah perusahaan dari berbagai sudut pandang, sahabat Bang. Mulai dari laba bersih, ekuitas, kemampuan mengembalikan modal, ya, kemudian free cash flow, ya, kemudian aset, ya, dan juga kemudian dividen. Nah, jadi kita ini bisa menilai nilai intrinsik sebuah saham itu dari berbagai sudut pandang seperti itu, ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih. Kadang kan mungkin sahabat Pans pernah dengar istilah price to earning ratio, price to book value, price to cash flow ratio, EV per EBITDA gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah rasio-rasio yang di sebelah kiri ini mencerminkan nilai intrinsik? Yuk, boleh bantu saya lagi sahabat Pans ya. Kira-kira apakah PE ratio, price to book value, price to cash flow ratio, EV per EBITDA itu adalah nilai intrinsik? Oke, kita lihat dari Syukanahnya bilang tidak, ya. Mas Adrian bilang iya, ya. Kemudian Mas Aryadi bilang iya. Wah, banyak yang bilang iya nih, ya. Wah, Mas Samuel bilang bukan. Nah, mix lagi nih jawabannya seru nih. Nah, jadi jawabannya adalah bukan, teman-teman. Ya, kenapa? Nah, ini menarik. Kalau ya kita recall lagi nih, kita back to basic dulu ya. Apa sih price to earning ratio? Price to earning ratio itu adalah harga saham dibagi dengan earnings per share, dibagi dengan laba bersih per lembar saham. Ya, harga sahamnya adalah harga saham saat ini. Earnings per share-nya atau laba bersih per lembar sahamnya adalah laba saat ini juga. Ya, demikian pula dengan price to book value. Harga sahamnya saat ini dibagi dengan book value per share untuk kinerja saat ini juga. Nah, jadi sahabat Lans, PE ratio, price to book value, price to cash flow ratio, EV per EBITDA, ini adalah
kita membandingkan harga saham dengan kinerja yang sekarang. Sementara kalau misalkan sahabat pas ingat tadi slide saya sebelumnya yang kita mau menghitung nilai intrinsik dari restoran seafood tadi, kita bukan hanya bicara mengenai nilai intrinsik atau mengenai laba restoran seafood tadi tahun ini, tapi kita memproyeksikan ya restoran seafood ini akan bertumbuh di tahun-tahun yang akan datang. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan, apakah PE ratio, PBV, price to cash flow ratio, dan EV per EBITDA adalah intrinsic value? Jawabannya adalah bukan. Ya, PE ratio, price to book value, price to cash flow ratio, EV per EBITDA, ini hanya rasio ya yang mengukur harga saham saat ini dengan laba atau ekuitas per lembar saham saat ini. Ya, jadi fokusnya adalah ke kondisi saat ini. Sementara nilai intrinsik itu bukan hanya melihat atau menghitung kondisi saat ini, tapi juga memperhitungkan kondisi di masa yang akan datang. Nah, jadi fokusnya adalah future. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah price to earning ratio, price to book value, price to cash flow ratio, EV per EBITDA ini tidak memperhitungkan growth ya atau pertumbuhan. Intrinsic value ya itu memperhitungkan pertumbuhan. Jadi dari dua perbedaan ini, harusnya sudah jelas bahwa PE ratio, price to book value, price to cash flow ratio, EV per EBITDA itu bukan nilai intrinsik. Ya, mudah-mudahan sahabat Pans bisa menangkap ya. Jadi PE ratio, PBV, PCFR, EV per EBITDA nggak guna dong, Korifan tetap berguna, tapi hanya sebagai screening awal ya hanya sebagai screening awal ya sementara nilai intrinsik ya itu kita menghitung nilai wajar di masa yang akan datang. Nah, nanti di next slide-nya saya ada contoh kasus yang supaya sahabat Pans nih lebih kebayang gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai nilai intrinsik ya mungkin sahabat Pans di sini ada yang udah pernah dengar, ada yang belum. Nah, sebenarnya apa sih nilai intrinsik? Nah, sesuai dengan namanya, nilai intrinsik, intrinsik itu berarti sebenarnya nilai yang tidak terlihat. Jadi artinya mungkin kalau sahabat Pans di sini pakai eh, apa? Pakai lihat dari eh, apa? Ini sekuritas gitu ya, mungkin tidak ada. Yang ada tadi cuma PE ratio, price to cash flow, dan lain sebagainya. Kenapa? Namanya juga nilai intrinsik nih. Kita harus ada perhitungannya lagi. Ya, nanti saya akan coba jelaskan beberapa eh, perhitungan untuk menghitung nilai intrinsik. Ya, tapi di sini saya ingin jelaskan bahwa nilai intrinsik itu berbeda dengan harga saham. Nah, jadi kalau misalkan harga saham, di sini mungkin kalau harga saham mungkin sahabat Pans nih tahu gitu bahwa harga saham hari ini misalkan BRI berapa nih hari ini ya BCA berapa kemudian Bank Mandiri berapa Bank BNI berapa mungkin sahabat Pans tiap hari tahu nih ya pergerakan harga saham ya tapi kalau nilai intrinsik nggak ada gitu. Nah, kita perlu menghitung dulu nih ya sebenarnya berapa sih nilai intrinsik dari saham-saham ini ya tujuannya apa supaya kalau misalkan harga sahamnya turun ya kita nih nggak panik. Nah, orang yang panik itu biasanya kalau harga sahamnya turun, tapi dia nggak tahu sebenarnya berapa sih nilai intrinsik dari perusahaan ini. Nah, kalau sahabat Pans tahu berapa nilai intrinsiknya, ya sahabat Pans pasti tidak akan panik. Ya, melainkan happy gitu. Ya, ibaratnya kayak tadi, iPhone 17 Pro, ya, ternyata tiba-tiba harganya didiskon jadi 15 juta. Ya, wah, mestinya kan 25 juta, tapi didiskon jadi 15 juta. Ya, artinya apa? Apakah teman-teman akan panik? Harusnya tidak, karena kan artinya, wah, ini kesempatan nih. Ya, buat saya bisa beli iPhone 15 Pro, iPhone 17 Pro dengan harga diskon. Nah, sama, saham juga demikian. Kalau misalkan harga sahamnya turun, kalau kita tahu berapa nilai intrinsiknya, ya kita nggak akan panik. Melainkan kita akan happy. Yes, ya akhirnya saya bisa dapat kesempatan untuk beli di harga murah. Nah, jadi ini permainan mindset gitu ya. So balik lagi ke sini, pertanyaannya adalah eh, sebenarnya kalau dalam kaidah fundamental atau value investing, sebenarnya kapan sih kita itu membeli saham? Nah, jadi
kita akan membeli saham kalau harga sahamnya berada di bawah nilai intrinsiknya, sahabat Pan. Contoh, misalkan kita, kita udah hitung nih, nilai intrinsiknya 1.000 gitu ya. Nah, ternyata harga saham saat ini adalah misalkan 700 rupiah. Artinya apa? Ada margin of safety 30%. Ya, buat supaya gampang dipahami, bayangin margin of safety itu kayak diskon. Ya, misalkan di sini ada yang hobi koleksi sepatu sneakers gitu ya. Misalkan katakanlah harganya 1 juta. Eh, tiba-tiba diskon jadi 700.000. Nah, artinya apa? Artinya adalah sepatu sneakers tadi ya diskon 30%. Nah, saham juga sama. Kalau nilai intrinsiknya di 1.000, ternyata harga sahamnya saat ini 700, artinya kita mendapatkan diskon 30%. Ya, nah bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kita akan beli kalau harga sahamnya pas kita hitung ya berada di bawah nilai intrinsiknya. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita akan jual? Nah, beda dengan mungkin teman-teman di sini yang trading. Kalau teman-teman yang trading mungkin acuannya adalah support atau resistance gitu ya. Nah, kalau di dalam kaidah fundamental itu berbeda. Ya, di dalam kaidah fundamental kita akan menjual saham tersebut ketika harga sahamnya mencapai nilai intrinsiknya atau intrinsic value-nya. Nah, jadi sebenarnya dari sini sahabat Pan sudah harusnya bisa menangkap nih. Setiap kali kita beli saham, ya, kita hitung dulu berapa nilai intrinsiknya, dan nilai intrinsiknya tadi itu adalah acuan untuk TP-nya, acuan untuk taking profit-nya. Ya, nah jadi kita pun kalau di fundamental itu kita juga udah tahu kita kalau beli saham maksimal tuh harga sekian, jualnya di harga sekian ya di sesuai dengan nilai intrinsiknya tadi. Nah bedanya di situ sahabat Pan. Gitu. Nah hal terakhir yang saya mau jelaskan di dalam slide ini adalah nilai intrinsik itu apakah flat? Tidak. Ya kalau teman-teman lihat di sini nilai intrinsik itu bisa bergerak naik dan juga turun. Kalau kinerja perusahaan terus meningkat. Jadi artinya labanya terus meningkat ya atau ekuitasnya terus meningkat, nilai intrinsiknya juga bisa meningkat. Kalau misalkan tahun ini saya nilai atau saya hitung nilai intrinsik perusahaan adalah di 1.000 rupiah per lembar saham, belum tentu tahun depan 1.000 juga. Bisa jadi karena labanya naik, tahun depan ya nilai intrinsiknya jadi 1.200. Tahun depannya lagi jadi 1.400 dan seterusnya. Ya, jadi memang nilai intrinsik ini harus kita evaluasi setiap 3 bulan sekali saat laporan keuangan rilis seperti itu. Ya, nah tadi jadi margin of safety itu adalah seperti jaring pengaman ya atau diskon bahasa gampangnya. Ya, cara menghitungnya nilai intrinsik dikurangi dengan harga saham ya dibagi dengan nilai intrinsik lagi dikali 100%. Jadi kalau misalkan tadi tuh nilai intrinsiknya 1.000, harga sahamnya 700, berarti 1.000 dikurangi 700 ya dibagi lagi dengan 1.000 dikali 100%, itulah nilai intrinsiknya yaitu 30%. Nah, yang disarankan itu berapa? Yang disarankan adalah setidaknya margin of safety 30% nih, sahabat Pans. Ya, boleh dicatat tuh. Nah, kalau misalkan, berarti kita tahu nih, kalau saya hitung nilai intrinsiknya 1.000, ya, Pak Rifan udah bilang nih, eh, margin of safety minimal 30%. Artinya, kita udah tahu, kalau nilai intrinsiknya 1.000, harga maksimal yang saya boleh masuk, itu adalah 700 rupiah. Jadi kalau misalkan kita dapat harga di bawah 700, kita justru happy. Wah, ini diskonnya lebih gede nih, seperti itu. Ya, cuman hati-hati, gunakan margin of safety yang lebih besar untuk emiten dengan risiko yang lebih tinggi. Contoh, misalkan kalau emiten yang mau kita beli ini, emiten yang punya hutang yang besar. Itu kan pasti risikonya lebih tinggi ya atau emiten cyclical. Nah, emiten cyclical ini biasanya pergerakan harga sahamnya cukup volatile ya. Nah, kita pakai margin of safety 50% kalau saya. Gitu. Jadi kalau dalam emiten yang mungkin labanya hutangnya nggak terlalu besar, mungkin kita bisa pakai 30%. Tapi kalau misalkan yang hutangnya besar, kita pakai 50%. Ya, jadi supaya kita nih lebih aman seperti itu. Ya. Nah, sekarang masuk ke dagingnya nih, teman-teman. Kalau kita bicara mengenai eh, menghitung nilai intrinsik, ya, apa aja sih pendekatannya? Ternyata ada banyak. Nah, jadi yang dimaksud dengan metode untuk menghitung nilai intrinsik
bukan price to earning ratio, bukan price to book value, bukan price to cash flow ratio, bukan EV per EBITDA. Tapi yang teman-teman bisa lihat di layar berikut ini. Ya, ada metode namanya EPS discounted model. Ini cocok untuk perusahaan yang laba bersihnya konsisten meningkat. Ya, ada lagi nih perusahaan yang mungkin labanya nggak konsisten tapi naik turun, ya. Mungkin kalau dibikin chart itu kayak apa namanya kayak naik turun gitu ya. Jadi misalkan nih tahun 2022 labanya 100 miliar, tahun 2023 turun jadi 50 miliar. Ya, tahun 2024 naik lagi jadi 150 miliar. Ya, tahun 2025 turun lagi jadi 70 miliar. Jadi naik turun, ya. Nah, kalau teman-teman sahabat Pans menjumpai perusahaan seperti itu, kita bisa gunakan equity growth namanya. Nah, kemudian ada lagi nih perusahaan yang tipikal fast grower. Jadi yang return on equity-nya bisa 20%, 30% atau lebih. Itu nanti kita bisa pakai metode namanya ROE/PBV. Ya. Nah, ada lagi nih perusahaan yang kita bisa lihat dari sisi cash flow-nya. Ya, eh, kita bisa pakai metode namanya discounted cash flow. Ya, masih ingat ya tadi yang slide saya sebelumnya. Kalau kita mau menghitung dari sisi laba, kita gunakan metode namanya EPS discounted model. Kalau kita mau lihat dari sisi ekuitas, kita pakai equity growth model. Kalau kita mau apa melihat dari sisi cash flow-nya, kita pakai discounted cash flow. Kalau kita mau lihat kira apa nilai intrinsik perusahaan dari sisi kepemilikan tangible asetnya, kita bisa gunakan namanya asset based approach. Kalau kita mau menghitung nilai intrinsik perusahaan dari sisi dividen yang dibagikan, kita bisa pakai dividen discounted model dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya ada banyak cara nih, teman-teman. Nah, di dalam sesi hari ini mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin nanti kita hanya akan bahas beberapa saja ya. Jadi nggak bisa semuanya, mungkin tiga seperti itu. Ya. Oke, nah ini beberapa catatan ya untuk sahabat fans ketika mau menghitung nilai intrinsik. Yang pertama adalah karena sifatnya yang subjektif, lebih baik menghitung nilai intrinsik dengan beberapa metode untuk meminimalisir subjektivitas. Nah, jadi artinya kalau misalkan nih nanti kita akan bahas beberapa metode, kita hitung tiga-tiganya supaya nih eh, apa tidak subjektif hitungan kita. Ya kadang kalau misalkan kita cuma pakai satu, ternyata subjektif nih nilainya. Artinya dia nilainya beda sendiri. Nah, kita hitung tiga supaya kita tahu mana metode yang paling mendekati nih, ya. Kemudian yang kedua, perhatikan karakteristik perusahaan untuk menentukan metode mana yang cocok digunakan. Kayak tadi yang di slide sebelumnya, kalau labanya konsisten kayak anak tangga, kita bisa pakai EPS discounted model. Tapi kalau labanya naik turun, nggak cocok. Ya, cocoknya pakai apa? Equity growth model. Ya. Yang ketiga, gunakan margin of safety yang tinggi untuk emiten yang lebih berisiko. Kayak tadi saya sampaikan, kita normalnya pakai MOS 30% udah cukup. Tapi kalau buat perusahaan dengan perusahaan dengan hutang yang tinggi, ya kita bisa pakai margin of safety 50%. Nah, tadi ketika ada satu metode valuasi yang menghasilkan nilai outlier, maka hasil tersebut bisa diabaikan. Dan kelima, gunakan asumsi yang konservatif ketimbang terlalu optimis. Ya, dan keenam, ya, tidak semua emiten ya bisa kita hitung nilai intrinsiknya. Ya, jadi apa namanya? eh, atau errornya akan tinggi. Nah, dalam kondisi apa aja nih kita bisa menghitung nilai kita tidak bisa menghitung nilai intrinsik ya. Satu, perusahaan yang tidak menghasilkan free cash flow. Ya, itu susah tuh kita hitung nilai intrinsiknya. Ya. Kedua, perusahaan yang rugi secara terus-menerus. Ya, kita nggak bisa hitung nilai intrinsiknya atau errornya akan tinggi. Apalagi sampai ekuitasnya negatif. Ya, dan tentu saja kalau misalkan ada manipulasi dalam laporan keuangan. Nah, jadi catatan-catatan ini yang perlu sahabat Pans tahu sebelum menghitung nilai intrinsik, ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam dagingnya, ya perhitungannya, saya ingin ajak hitung-hitungan sederhana dulu nih buat sahabat Pans. Jadi katakanlah ada dua perusahaan nih, ya. Perusahaan A, ya, price to book value-nya 1,5 kali, ya, sementara perusahaan B price to book value-nya 0,8 kali. Ya, jadi emiten A price to book value-nya 1,5 kali, emiten B
price to book value-nya 0,8 kali. Nah, menurut sahabat Pans, kira-kira mana yang lebih murah? Ya, apakah perusahaan A atau perusahaan B? Coba, yo kita lihat. Ya, oke. Kita lihat. Dari Syukanahnya, emiten A. Mas Adrian, emiten A. Marvin, emiten A. Masa sih? Kan price to book value-nya mahal loh. Maksudnya lebih mahal, 1,5. Ya. Sementara yang emiten B 0,8. Bukannya harusnya emiten B? Ayo. Oh, ada juga nih yang jawab B. Mas Syamser dan Mas Riki. Ya, ini jawab B gitu ya. Oh, ada ya. Tapi banyakan A. Nah, kenapa? Ayo, sekarang saya tanya nih. Kenapa? Kok jawabnya pada emiten A? Ya. Nah, dari apa bait-bait nih, ROE 20%, 5 tahun balik modal. Tapi kalau emiten B, ROE-nya 5%, 20 tahun baru balik modal gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa hanya melihat price to book value-nya aja nih, sahabat fans. Tapi juga kita perlu bandingkan dengan return on equity. Ya, jadi kalau misalkan emiten A price to book value-nya 1,5 kali, tapi return on equity-nya 20%, itu ternyata lebih murah loh. Ya, karena dia bisa balik modal 5 tahun, tapi kalau emiten B, meskipun price to book value-nya 0,8 kali, tapi dengan return on equity 5%, ya, balik modalnya 20 kali. Nah, supaya lebih jelas, ya, oh ini, harga sahamnya sama-sama di 100 book value serta jumlah beredar sama. Dua emiten ini mana yang lebih potensial? Tadi jawabannya adalah emiten A. Meskipun price to book value 1,5 kali lebih tinggi ya, tapi return on equity-nya 20%. Nah, supaya lebih kebayang, saya tampilkan perhitungan seperti ini, sahabat Pan. Ya. Jadi, kalau emiten, jadi gini, sahabat Pan, boleh dicatat nih. Kalau perusahaan ini return on equity-nya 10%, ya, dia layak dihargai di price to book value satu kali. Saya ulangi, return on equity 10%, price to book value satu kali. Ya, return on equity 15%, dia layak dihargai di 1,5 kali book value-nya. Return on equity-nya 20%, dia layak dihargai di 2 kali book value-nya. Seperti itu. Ya, ingat ya, ROE 10%, PBV 1. ROE 15%, PBV 1,5. ROE 20%, PBV 2 kali. Nah, jadi PBV itself ya tidak mencerminkan apapun ya selama kita belum bandingkan dengan return on equity-nya. Nah, jadi kalau sahabat Pans lihat di dalam tabel Excel sederhana ini ya, di sini saya tuliskan dengan ya return on equity 20%, maka PBV wajarnya adalah 2 kali. Nah, book value per share-nya tadi sama-sama 100. Artinya 100 dikali 2 sama dengan 200 rupiah per lembar saham nilai intrinsiknya. Ya, sementara harga sahamnya sekarang 100. Artinya justru emiten A meskipun price to book value-nya tadi adalah 1,5 kali, tapi memberikan margin of safety 50%. Nah, sementara emiten B ya, dia book value per share-nya 100 ya. Dengan kalau ROE-nya di bawah 10%, ya mau 8%, 5% gitu ya, maka PBV wajar itu satu kali. Ini ROE 5% ya, anyway ya. ROE 5% itu PBV wajarnya tetap satu kali. Jadi mau ROE 5%, 6%, 7%, 8%, pokoknya selama di bawah 10%, itu kita anggap dia layak dihargai di PBV satu kali. Nah, satu kali apa? Satu kali book value. Satu dikali 100 sama dengan 100. Nah, jadi meskipun emiten A tadi nilai apa PBV-nya di atas satu, tapi justru memberikan margin of safety yang lebih besar ketimbang emiten B yang PBV cuma 0,8 tapi ROE-nya di bawah 10%. Nah, jadi sampai sini sahabat Pans harusnya udah mulai melek nih. Oh, jadi PBV itu enggak berarti apapun kalau tidak dibandingkan let's say dengan return on equity. Seperti itu ya sahabat Pans ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih ngejelimetnya nih. Kita mau, ya sorry, ternyata dengan PBV lebih tinggi, emiten A menawarkan potensi capital gain yang lebih besar. Nah, sekarang udah siap untuk kita masuk ke hitung-hitungan yang mungkin sedikit lebih kompleks, ya.
Langsung kita mulai. Jadi, ya di sini saya akan coba share beberapa metode nih. Yang pertama itu ada namanya EPS discounted model. Nah, step by stepnya saya jelasin dulu ya. Pertama, kita hitung dulu book value per share. Ya. Kedua, hitung earnings per share-nya. Ketiga, hitung CAGR net profit. Keempat, estimasi future value earnings per share tadi berdasarkan CAGR yang udah kita hitung di nomor 3. Nanti saya share di slide berikutnya. Yang kelima adalah kita present value kan earnings per share tadi dengan discount rate. Ya, dan yang keenam, jumlahkan total discounted EPS dengan book value per share. Kalau sahabat Pans bingung, langsung aja kita pakai contoh kasus biar lebih kebayang. Misalkan di sini saya mau menghitung nilai intrinsik dari salah satu bank, yaitu Bank BNI. Ya, nah, Bank BNI ya untuk kita menghitung nilai intrinsik dengan menggunakan EPS discounted model, kita butuh 4 input nih, sahabat Pans. Yang pertama adalah net profit yang menjadi tahun basis. Ya, di sini saya pakai tahun basisnya misalkan 2017. Ya, di tahun 2017 BNI mencatatkan laba bersih 13,6 triliun rupiah. Kemudian input kedua, kita butuh data net profit tahun ini, tahun yang terbaru yang disetahunkan. Ya, di tahun 2025 ini kalau kita annualize ya laba BNI estimasinya adalah di 20,19 triliun rupiah. Input ketiga yang kita butuhkan adalah equity ya atau ekuitas. Ekuitas BNI saat ini sekitar 160,3 triliun rupiah dan input keempat yang kita butuhkan adalah jumlah saham beredar. Nah, sekarang kita sama-sama ya mau coba menghitung berapa sih nilai intrinsik dari BBNI ya. Nah, jadi yang pertama kita hitung dulu nih book value per share BNI ya, yaitu 160,37 triliun which is adalah ekuitas BNI saat ini dibagi dengan 37,3 miliar, ini bukan rupiah tapi lembar saham. Jadi saya ulangi, 160,37 triliun dibagi dengan 37,3 miliar lembar saham. Ya. Nah, dengan menggunakan kalkulator atau perhitungan sederhana, kita bisa dapatkan book value per share daripada BNI adalah 4.343 rupiah per lembar saham. Seperti itu. Ya. Kemudian langkah kedua tadi, kita hitung earnings per share. Nah, earning per share adalah laba bersih yang disetahunkan dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, laba bersih yang disetahunkan adalah 20,19 triliun rupiah per lembar saham dibagi dengan jumlah saham beredarnya 37,3 miliar lembar. Ya, maka earnings per share-nya adalah 547 rupiah per lembar saham. Nah, setelah kita dapatkan perhitungan book value per share dan earnings per share per lembar sahamnya, langkah ketiga adalah kita mau hitung CAGR net profit-nya. Ya, CAGR net profit daripada Bank BNI adalah 5%. Nah, 5% ini dapat dari mana, Pak Rifan? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Ya, ini kita tangkap dulu aja. Yaitu CAGR net profit-nya dari 2017 sampai 2025. Ya, ini 2025 adalah 5%. Nanti saya jelaskan. Ya. Nah, di sini saya tulis nih, sahabat Pans. Max cap CAGR itu adalah 15%. Jadi nanti kalau misalkan nih di contoh kasus lain, sahabat Pans hitung, oh CAGR-nya 20% atau 25%. Jangan pakai angka itu. Ya, pakai tetap angka maksimal 15%. Ya, jadi CAGR ini kayak compounded annual growth rate. Jadi rata-rata pertumbuhan lah ibaratnya. Ya, rata-rata eh, apa eh, pertumbuhan laba bersih dari BNI itu adalah 5%. Nanti saya share perhitungannya di slide berikutnya gitu ya. Nah, step 1 sudah, step 2 sudah, step 3 sudah. Nah, step berikutnya adalah kita mau future value kan nih. Ya, EPS yang sekarang Rp547 per lembar saham, kita asumsikan dia akan bertumbuh 5% setiap tahunnya. Jadi, cara ngitungnya gimana Pak Rifan? Rp547 per lembar saham, ya.
kita kali dengan 1,05. 1,05 ini dapat dari mana? 100% ditambah dengan CAGR tadi 5%. Ya, 100 plus 5 sama dengan 105%. 105% didesimalkan menjadi 1,05. Ya. Nah, 547 kita kalikan dengan 1,05 sama dengan Rp574 per lembar saham. Rp574 per lembar saham kita asumsikan akan bertumbuh 5% lagi ke depannya menjadi Rp603 per lembar saham. Rp603 per lembar saham kita kalikan lagi dengan 105, jadi kita anggap, kita asumsikan dia akan tumbuh lagi 5% menjadi 633 dan seterusnya sampai tahun kelima, ya. Earnings per share dari Bank BNI menjadi 698. Ya. Nah, jadi dari 547 earnings per share tahun ini, tahun depan jadi 574, tahun depannya lagi jadi 603, tahun depannya lagi jadi 633, tahun depannya lagi jadi 665, tahun depannya lagi jadi 698. Sama kayak restoran seafood yang saya sebutkan di awal. Ya. Setahun ini laba bersihnya misalkan tadi berapa? Tahun pertama laba bersihnya itu adalah 140 juta, ya, atau Rp280.000 per share. Nah, bisa jadi tahun kedua akan meningkat, tahun ketiga akan meningkat sampai 5 tahun. Nah, di sini kita asumsikan, kita hitung 5 tahun ke depan. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita tambahkan aja nih. 574 tambah 603 tambah 633 tambah 665 tambah 698 sama dengan 3172. Nah, apakah cukup sampai di sini? Belum, sahabat Pans, karena kita perlu diskonkan, kita perlu present value kan. Ya, dengan apa? Dengan tingkat inflasi nih, sahabat Pans, kalau saya. Nah, tingkat inflasi Indonesia selama 10 tahun terakhir itu kan 5%. Ya. Nah, maka 5% ini kalau saya tambahkan 2% tambahan nih. Jadi 5% inflasi rata-rata, ya, kalau rata-rata 10 tahun itu inflasi kita rata-rata 5 tahun, ya. Saya tambahkan dengan 2%. Ya, 2%-nya dari mana? Itu supaya hitungan saya lebih konservatif. Ya, jadi itu hitungan yang saya modif sendiri. Ya, jadi saya mau pakai tingkat inflasi rata-rata bukan 5% tapi 7%. Nah, jadi kita akan present value-kan dengan cara 3.172 ini adalah total future EPS 5 tahun ke depan tadi, dibagi dengan 1,07. 1,07 ini dapat dari mana? 3.172 di apa? Sorry, 1,07 ini dapat dari mana? 100% ditambah dengan 7%, berarti jadi 107%. 107% didesimalkan jadi 1,07. Ya, nah jadi 3.172 kita bagi dengan 107 sama dengan 2.965. 2.965 ini kita bagi lagi dengan 1,07 dapat 2.771. 2.771 kita bagi lagi dengan 1,07 jadi 2.589 dan seterusnya sampai 5 kali juga. Karena di sebelah kiri ini tadi kita future value kan 5 tahun, ya, maka di sebelah kanan kita juga present value kan 5 tahun. Nah, artinya apa, sahabat Pansa? Artinya adalah total future EPS 5 tahun yang sebesar 3.172, ya. Nilai sekarang, nilainya tahun ini itu adalah 2.262, ya. Nah, inilah yang disebut dengan time value of money. Oke, ya, kita lihat dulu angkanya. Tadi pertama 547 ini, ya, IPS sekarang kita asumsikan akan tumbuh 5% per tahun. Jadi 574, 603, 633, 665, 698. Ya, 5 angka ini kita totalkan jadi 3172. 3172 kita diskonkan dengan tingkat inflasi rata-rata 7%, ya, dibagi 1,07 jadi 2.965, 2.771, 2.589, 2.420 dan 2.262. Ya. Nah, langkah terakhirnya adalah tinggal kita tambahkan, ya. 4343 which is adalah book value per share-nya ditambah dengan 2262, ya, total discounted EPS, total EPS 5 tahun yang didiskonkan atau yang di present value kan, ya, 2262 tinggal kita tambah 4343 tambah 2262, ya, sama dengan 6605. Nah,
harga sahamnya saat ini berapa, sahabat Pan? Harga sahamnya saat ini adalah Rp4.050 per lembar saham. Ini saya pas apa namanya pas saya bikin presentasi ini dan coba kita cek penutupan hari ini adalah wah naik 3% ya 4.370 gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya adalah kalau misalkan harga saham BNI ini katakanlah misalkan ada koreksi gitu ya. Let's say misalkan balik ke kayak kemarin tuh, tanggal 15 Oktober di 3.770 ya. Harusnya kita jangan panik ya. Tapi kita justru happy. Kenapa? Oh, saya sudah saya bisa dapat kesempatan nih beli saham Bank BNI yang kalau kita hitung secara nilai intrinsiknya di 6.600-an, tapi saya bisa dapat di harga 3.700-an. Mirip kayak iPhone 17 Pro tadi yang harusnya 25 juta, tapi saya bisa beli dengan harga 15 juta. Nah, pola pikir ini yang perlu sahabat Pans tanamkan ya. Jadi bisa kalau misalkan nih ada yang bilang, aduh tadi kayak di awal tuh, aduh Ko Rifan saya nyangkut di BRI, mungkin ada juga yang, aduh saya nyangkut di BNI, ya. Nah, dengan melihat eh, perhitungan ini, harusnya sahabat Pans ganti kalimatnya, bukan nyangkut, tapi saya dikasih kesempatan. Ya, saya dikasih kesempatan buat beli BNI untuk di harga yang lebih murah. Ya, nah nyangkut itu apa? Kalau misalkan ternyata pas kita hitung, ternyata nilai intrinsiknya Bank BNI katakanlah Rp2.000. Nah, berarti pas kita beli di harga 4 ribuan pun, ya, atau di 4.300, ya, dan harga saham turun, berarti kita nyangkut. Nah, itu definisi nyangkut, sahabat Pans. Ya, jadi kalau BNI, ya, berarti bukan nyangkut, tapi kita lagi dikasih kesempatan seperti itu. Tapi disclaimer on ya, ya, jadi tetap harus dihitung dengan dianalisa lebih jauh ya, kinerjanya seperti apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi di slide ini menggambarkan bahwa kalau misalkan nilai intrinsik BNI di 6.000 ya dan sekarang saya harga sahamnya di 4.000 atau 4.300-an, berarti masih terdiskon nih. Ya, jadi kalau misalkan kita beli kita tahu nih, ya, kita akan jual di harga berapa kira-kira? Oh, di 6.600-an. Seperti itu, ya. Nah, tadi saya katakan 6.600 ini apakah flat? Belum tentu. Bisa jadi tahun depan kita hitung nilai intrinsiknya udah bukan 6.600 lagi. Ya, tapi di 7 ribuan. Ya. Anyway, dulu saya pernah tahun 2020 ya, ke 2022, saya pernah dapat multi bagger juga dari Bank BNI. Ya, waktu itu saya beli di harga 5.000 sebelum stock split, berarti waktu itu harganya adalah 2.500 ya. Dan nilai intrinsiknya adalah saat itu 10.000 sebelum stock split. Ya, berarti sekarang harga nilai intrinsiknya 5.000 saat itu. Wah, waktu kinerja 2022. Ya, waktu 2022 nilai intrinsiknya 5.000. Ternyata 2025 nilai intrinsiknya udah 6.600. Kelihatan kan tiap tahun nilai intrinsiknya akan bertambah. Tahun depan bisa jadi bukan 6.600, bisa jadi udah 7.000. Tahun depannya lagi mungkin bisa jadi udah 7.500 misalkan. Nah, jadi nilai intrinsik itu terus bisa terus bertumbuh selama kinerja perusahaannya meningkat, sahabat Pans, gitu ya. Nah, ini tadi saya ada hutang penjelasan mengenai cara menghitung CAGR. Ya, jadi CAGR itu adalah ending value dibagi beginning value dipangkat 1 per jumlah tahun. Ya, jadi ending value itu maksudnya adalah laba bersih yang jadi tahun terakhir, tahun terupdate ya, 20,19 triliun, dibagi dengan beginning value. Beginning value itu adalah laba bersih yang menjadi tahun basis. Tadi kita pakai 2017, 13,6 triliun. Ya, jadi 20,19 triliun dibagi 13,62 triliun. Ya, itu kita bagi dulu. Kita akan terus kemudian kita pangkat 1/8. 8 ini dari mana, Korifan? 8 ini adalah 2025 dikurangi 2017. Ya, berarti 8 tahun. Ya, jadi 8 ini maksudnya adalah 8 tahun. Ya, dipangkat 1/8, hasilnya dikurangi 1. Nah, nanti teman-teman hitung pakai kalkulator, ya, maka kita akan dapatkan perhitungannya adalah 1,05. Nah, 1,05 ini kemudian dikurangi 1 jadi 0,5 ya. Atau kalau kita persentasekan yaitu adalah 5%.
seperti itu. Sorry, ini apa namanya 0,05%. Ya, seperti itu cara menghitung CAGR. Nah, itu tadi cara pertama. Cara kedua, ya, kita mau hitung dengan equity growth model. Nah, ini cocok untuk perusahaan yang laba bersihnya naik dan turun nih. Ya, kurang lebih sama, hitung book value per share, kemudian hitung return on equity, kemudian estimasi future value-nya 5 tahun berdasarkan ROE-nya. Ya, supaya lebih kebayang, kita langsung pakai contoh kasus, sahabat Pans. Ya, misalkan di sini saya mau menghitung nilai intrinsik dari NCKL, gitu ya. Nah, apa nih yang kita butuhkan? Sama seperti tadi, kita butuh net profit tahun ini yang disetahunkan, kemudian kita butuh ekuitas, dan kita butuh informasi jumlah saham beredar. Ya, tiga input ini yang kita butuhkan. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Hampir sama seperti tadi. Yang pertama kita hitung dulu book value per share, yaitu 32,7 triliun. Ekuitas tahun ini dibagi dengan 63,1 miliar lembar saham, sama dengan Rp518 per lembar saham. Ya. Kemudian yang membedakan adalah di langkah keduanya nih. Kalau di EPS discounted model tadi, langkah keduanya adalah kita hitung EPS, earnings per share. Nah, di equity growth model ini yang kita hitung adalah return on equity. Ya. Nah, return on equity itu kan laba dibagi dengan ekuitas. Labanya adalah 8,2 triliun dibagi ekuitas 32,7 triliun dikali 100% sama dengan return on equity 25%. Nah, jadi kita mau hitung nih nilai intrinsiknya berdasarkan book value yang sekarang Rp518 per lembar saham, ya, dan asumsi akan tumbuh 25% ke depan, itu jadi berapa? Ya, 518 kita kali dengan 1,25. 1,25 dapat dari mana? 100%. Ditambah 25% sama dengan 125%, ya, atau didesimalkan jadi 1,25 sama dengan 648. Ya. Nah, 648 kita kalikan lagi dengan 1,25 dapat 811, kita kalikan lagi dengan 1,25 dapat 1014 dan seterusnya. Ya, di tahun kelima kita dapat 1587. Nah, bedanya equity growth model ini tidak perlu untuk di present value kan lagi, sahabat Pan. Ya, kalau yang di EPS discounted model yang pertama itu kita perlu present value kan. Nah, kalau di equity growth model ini tidak perlu untuk di present value kan lagi. Nah, jadi kita bisa apa namanya menghitung bahwa nilai intrinsik dari NCKL adalah di Rp1.587 per lembar saham. Nah, harga saham saat PPT ini dibuat itu di sekitar 1.260. Dan kita coba lihat per penutupan hari ini adalah turun 2,7%, yaitu 1.245. Ya, nah jadi sama seperti tadi nih. Ya, kita bisa hitung ternyata nilai intrinsiknya saat ini 1.587 dan harga sahamnya saat ini 1.245, berarti slightly under value. Ya, udah cukup under value tapi mungkin masih di bawah 30%. Nah, kalau saya sahabat pas misalkan nih, saya mau masuk ke dalam NCKL gitu ya. Nah, saya akan hitung nih, kira-kira di harga berapa saya bisa masuk. Nah, sederhananya, saya kasih trik sederhana adalah 1.587 nilai intrinsiknya, ya. Kita kan mau masuk dengan margin of safety minimal 30%. Ya, kita kali dengan 0,7. Berarti 1.110. Jadi artinya kalau misalkan harga sahamnya masih di bawah 1.110, saya akan masuk. Tapi kalau misalkan harga sahamnya udah di atas itu, mungkin saya belum akan masuk. Ya, kenapa? Margin of safety-nya nggak cukup. Ya, cuman di bawah 30%. Nah, jadi kapan nih? Oh, ternyata kemarin di bulan Juli masih tuh dapat harga 670-an, 700-an ya. Nah, begitu di 900-an sebenarnya masih oke. Nah, begitu masuk di tanggal berapa nih? Di tanggal Nah, ini nih, di tanggal 16 September udah mencapai 1.110, berarti itu harusnya kita udah mulai stop untuk beli. Gitu. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa aman nih masuk ke sebuah saham seperti itu. Ya. Nah, ini adalah perhitungan dengan menggunakan equity growth model. Nah, yang terakhir, kita mau menghitung dengan menggunakan ROE PBV model. Nah, caranya mirip dengan yang kedua. Pertama, hitung book value per share. Kedua, hitung return on equity. Ketiga, hitung PBV wajar berdasarkan ROE-nya. Nah, supaya lebih jelas,
kita pakai contoh kasus lagi. Ya, ini sama seperti yang tadi saya katakan, kita butuh tiga input. Ya, net profit tahun ini, ekuitas tahun ini, dan jumlah saham beredar. Ini contoh kasusnya sekarang saya pakai HRTA atau Harta Dinata Abadi, ya, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan emas gitu ya, secara downstream. Nah, kita coba hitung nih berapa nilai intrinsiknya HRTA. Ini kan harga sahamnya naik banget ya. Ini kadang ada yang, wah, harga sekarang masih bisa beli nggak ya? Nah, kita coba hitung sama-sama. Book value per share 2,59 triliun ekuitasnya dibagi jumlah saham beredar 4,6 miliar lembar saham sama dengan Rp563 per lembar saham. Return on equity-nya tadi laba bersihnya 697 miliar, ya, laba yang disetahunkan dibagi dengan ekuitas 2,59 triliun dikali 100% sama dengan 27%. Ya, tadi saya katakan kalau perusahaan dengan return on equity 27%, artinya dia layak dihargai di PBV 2,7 kali. Ya, nah, artinya apa? Nah, ini tadi nih, ROE 10%, PBV wajar satu kali, ROE 20%, PBV wajar dua kali, 30% tiga kali, dan seterusnya. Artinya kalau ROE-nya 27%, dia layak dihargai di 2,7 kali PBV. Nah, 2,7 dikali dengan book value per share 563, ya. Nah, ini 2,7 dikali dengan 563, maka kita akan dapatkan sekitar Rp1.514 per lembar saham. Nah, harga sahamnya HRTA per presentasi ini dibuat adalah 1355, dan kalau kita update dengan penutupan sore ini 1.250. Ya, jadi artinya eh, harga sahamnya saat ini, ya, eh, sebenarnya masih sedikit apa namanya, sedikit under value, tapi udah nggak cukup gitu. Jadi terlalu tipis margin of safety-nya. Ya, agak berisiko kalau misalkan kita mau masuk di harga sekarang. Karena paling margin of safety cuma nggak nyampe 10, sekitar 10% doang. Terlalu berisiko kalau kita mau masuk di harga sekarang. Gitu. Jadi makanya saya sebut over value. Nah, emang wajarnya kalau gitu gimana for refund? Kalau misalkan saya mau masuk di HRTA ini, itu di harga berapa? Ya, sama kayak tadi. Ya, kalau misalkan kita hitung sama-sama, eh, kalau kita mau aman masuk ke HRTA itu adalah 1514 dikali 0,7. Ya, sama dengan 1059. Di harga 1059, oke lah, kita masih dapat margin of safety 30%. Tapi kalau misalkan saya mau lebih aman lagi nih for refund, ya saya nggak nyaman nih sama HRTA kalau cuman margin of safety 30%. Saya mau diskon 50%. Boleh. 1514 dikali 0,5, ya, 757. Artinya waktu di bulan Agustus itu masih dapat tuh harga di bawah 700-an. Ya, begitu mulai harganya naik ke di atas 750 tuh mulai di bulan September. Nah, itu udah mulai di atas 750, itu sudah kita stop pembelian gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin udah pegang dari harga bawah, bingung nih jual di berapa, ya harga sekarang sebenarnya udah mulai mencapai nilai intrinsiknya. Gitu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai taking profit. Seperti itu, sahabat Bang, ya. Jadi itu adalah beberapa cara untuk menghitung nilai intrinsik sebuah saham. Nah, untuk tahu apakah nilai intrinsik ini akurat atau tidak, saya mungkin akan izin 5 menit ya, share apa success story saya dalam eh, apa mendapatkan multi bagger dengan menggunakan nilai perhitungan nilai intrinsik ini, sahabat Pans, ya. Jadi mungkin kalau sahabat Pans pernah baca buku saya, tadi sudah disebutkan, saya menuliskan buku multibagger. Di situ saya tuliskan apa namanya, proses thinkingnya, thought prosesnya untuk mendapatkan saham multibagger. Nah, di mana beberapa saham yang saya dapatkan beberapa waktu belakangan ini ada AGII, Samator, ya, Aneka Gas Industri, ada Auto, ada Adaro, ada BBNI, dan ada MMLP, ya. Dan di luar ini sebenarnya ada juga SMA, Arci, dan apa namanya, dan lain-lainnya. Nah, saya mulai dengan misalkan Arci dulu yang saya dapat profit 400% di tahun ini, ya. Jadi saya mulai masuk Arci itu di 290-an, teman-teman, di bawah harga 300 lah. Ya, sekarang mungkin harga saham Arci udah di eh, sempat di 1.400, ya, belakangan turun jadi 1.185. Tapi modal saya rendah, ya, di 300. Nah, sekarang gimana sih cara menghitungnya, ya? Ini ya. Jadi
apa namanya average buy saya di 290-an, ya average taking profitnya itu di seribuan gitu ya. Nah, jadi ya waktu itu saya beli di tahun 2024 nih, ketika harganya masih 250 sampai 300 dan nilai intrinsiknya itu pas saya hitung dengan kinerja saat itu ya adalah di eh, 500 sorry di 500 sampai ini kalau pakai metode tahun lalu ya di 500-an, tapi kalau pakai metode tahun ini ya atau kinerja tahun ini itu di 700 sampai 1000, teman-teman. Ya, nah makanya kita bisa yakin ketika kita masuk di Archie di harga 300-an, ya berarti harga sahamnya sebenarnya relatif murah seperti itu. Ya, dan demikian pula kalau misalkan saya ketika saya dapat tahun ini dapat bagger juga di SMA, ya, saya ambil itu di harga 140-an, ya, dan saya take profit di 300 sampai 400-an, ya, berarti lumayan lah ya, sekitar 150%. Nah, sama, tadi saya hitung juga dengan metode book value tadi. Ya, yang tadi caranya sama ya. Eh, Book value per share-nya itu kita hitung di Rp101 per lembar saham ya. Dan kemudian kita estimasi dia akan bertumbuh sesuai dengan return on equity-nya. Ternyata nilai intrinsiknya itu pas kita hitung adalah di 300-an. Nah, berarti kalau kita beli di 140-an, nilai intrinsiknya di 300 sampai 400, ya artinya apa? Kita beli dengan diskon 50% saat itu. Ya, potensial profitnya adalah 107%. Nah, dengan demikian ya, jadi intinya yang mau saya sampaikan, dengan kita menghitung nilai intrinsik, kita itu jadi punya bayangan ya, kita mau beli best buy-nya di harga berapa, tadi margin of safety 30%, atau dalam kasusnya emiten dengan hutang yang besar, atau emiten cyclical, kita minta diskon 50%, dan dengan nilai intrinsik ini, ya, kita pun juga jadi tahu di mana kita harus menjual. Ya, pada harga berapa kita harus jual? Oh, ternyata di 300-400-an. Nah, berarti saat ini ya kita sudah bisa mulai menjual kepemilikan di SMA. Jadi kita taking profitnya kita juga terukur seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rifan. Materinya super lengkap. Kita diajarin nih Bapak Ibu untuk bisa ngitung nih intrinsic value dari setiap emiten gitu. Nah, tadi sudah dicontohkan tiga ya, tiga model cara ngitung intrinsic value. Yang pertama itu EPS discounted model dengan contohnya itu BNI. Yang kedua itu equity growth model, contohnya NCKL. Dan yang ketiga itu ROE PBV model dengan contoh emitennya itu Harta gitu. Pak, kalau yang Archie sama SCMA itu tadi ada pakai model yang mana, Pak? Kalau Archie itu tadi saya pakai yang bentar. Kalau Archie itu pakai book value kebetulan karena kan dia masuk Oh. ke dalam emiten yang cyclical ya. Gold itu kan juga sebenarnya Mm-mm. komoditas kan cyclical, dia naik turun juga kan. Nah, itu pakai book mode apa book value. Kalau misalkan yang SCMA sebenarnya pakai dua sih. EPS discounted model bisa sama book value book value atau equity growth model juga bisa. Oh gitu, Gitu. siap. Oke, kita tutup sesi intrinsic value for multi-bagger profit. Terima kasih Pak Rifan dari Indonesia Value Investor. Bapak Ibu, terima kasih.